Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon Engkau anugerahkan kuasa-Mu itu Roh Kudus atas kami semua, supaya firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini boleh memberikan kami kekuatan dan pertumbuhan iman, serta hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan, kami urapi dengan kuasa-Mu sehingga setiap perkataan yang Hamba sampaikan itu bersumber daripada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, Bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita akan buka firman Tuhan malam hari ini. Tapi saya akan menyampaikan tema khotbah yang saya akan sampaikan, yaitu iman yang sejati. Kita buka kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian sabda Allah. Ini adalah merupakan definisi iman. Berarti iman itu merupakan sebuah harapan atau dasar daripada segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat tetapi nyata. Kan itu mengerti bahwa untuk meraih segala sesuatu dalam hidup ini, keperluan pergumulan-pergumulan kita, maka harus ada namanya dasar. Dasar itu saya namakan adalah firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menumbuhkan iman. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 demikian, sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, dalam Roma pasal 10 ayat 17, yaitu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Berarti iman itu, iman yang sejati, bertumbuh dari firman Allah. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, maka saat itu iman kita mulai terbentuk atau bertumbuh. Namun kita harus mengetahui terlebih dahulu, yaitu iman itu adalah merupakan persyaratan mutlak untuk kita bisa meraih segala harapan-harapan kita, segala yang kita butuhkan, kita rindukan melalui doa-doa kita. Itu akan terjadi apabila kita menaruh seluruh harapan kita di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itu merupakan perkataan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, sebab pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti pada waktu kita mendengar firman Allah atau kita membaca firman Allah, saat itu kita sedang mendengar Allah berbicara kepada kita, sehingga Ia Allah yang kekal itu, perkataan yang kekal akan memberikan kita berkat yang memiliki ketahanan dan bertahan dalam hidup ini. Karena itu iman yang sejati. Allah berbicara tentang kekekalan Allah, perkataan Allah di dalam hidup kita, sehingga kita tidak mudah goyah ketika ada badai, ada tantangan hidup ini melanda. Maka kita tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah rapuh pendirian kita, tetapi kita bertahan. Kita akan mampu melewati segala badai atau tantangan hidup ini. Karena itu iman yang sejati juga adalah berbicara tentang bagaimana kita menaruh seluruh hidup kita kepada Allah, dan Allah yang bertanggung jawab kepada kita. Allah bertanggung jawab terhadap segala pergumulan kita, segala beban hidup ini, termasuk keselamatan hidup yang kekal. Itu semuanya ada di dalam kehendak Tuhan. Karena itu sudah terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang memiliki iman yang sejati atau iman yang timbul dari pendengaran akan firman Allah, dia tidak akan mudah terpengaruh oleh berbagai macam gejolak zaman ini, karena Allah kita adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat di atas segala-galanya. Oleh karena itu, kalau orang yang tidak memiliki ketahanan, yaitu firman itu tidak menumbuhkan imannya, maka dia akan mudah tergoyah, mudah terpengaruh oleh berbagai macam tantangan yang ada, berbagai macam rayuan apapun, kenikmatan, kesenangan dunia akan membuat kita goyah, membuat iman itu tidak bertahan. Karena apa? Karena imannya bukan dibangun di atas firman Allah, tetapi iman yang sejati adalah iman yang dibangun di atas firman Allah. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu hal yang penting yang harus kita garis bawahi dan kita pahami bersama sebagai orang-orang tebusan Tuhan, harus memiliki akan iman yang sejati ini. Mengapa saya katakan iman yang sejati?
Karena Allah yang kita percayai atau Allah yang kita imani adalah Allah yang sejati, Allah yang hidup. Dia menciptakan segala-galanya. Apa yang kita butuhkan itu tidak terlepas daripada pengetahuan Allah. Dan yang semua yang kita alami dan minta itu Tuhan atau Allah itu yang menciptakannya. Sehingga haruslah kita mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan berarti imannya sudah dewasa di dalam Allah. Di dalam kitab Yeremia berkata, sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Allah. Inilah yang menjadi salah satu ciri orang yang memiliki iman yang sejati. Karena itu saudara, di dalam menghadapi segala pergumulan hidup ini, janganlah takut. Selama kita beriman atau percaya kepada Yesus Kristus yang adalah firman itu, maka apapun juga yang terjadi pasti akan berlalu. Beban apapun tidak akan bertahan di dalam hidup ini. Karena Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah terbatas oleh apapun itu, dialah yang akan mengatasinya, yang akan berikan jalan keluar terhadap segala kesukaran hidup. Oleh sebab itu, dalam menghadapi pergumulan apapun tantangan yang sedang Anda hadapi, janganlah gentar. Selama Anda percaya pada Kristus, pasti ada jalan keluar. Selama kita percaya kepada Allah yang kekal itu, maka masalah itu hanya bersifat sementara untuk mengasah iman kita, membuat kita lebih kuat ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami beberapa tantangan hidup. Tetapi ingat bahwa Allah tidak pernah mengizinkan tantangan itu melampaui akan kesanggupan kita. Itu hal yang paling menarik dalam hidup ini. Sedang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan masuk, berarti ketika kita sudah tahu bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, berarti yang kita harapkan itu harus kita minta kemampuan dari Tuhan untuk kita bisa menikmati setiap jawaban-jawabannya. Mungkin sekarang ini Anda sedang bergumul tentang ekonomi hidup, mungkin Anda sedang bergumul untuk kesehatan, bergumul untuk anak-anak masa depan mereka, bergumul untuk ekonomi keluarga dan berbagai macam kesulitan. Ingat bahwa Allah kita, Allah yang kekal, Allah yang hidup, Ia akan memampukan kita untuk melewatinya, sehingga dengan demikian namanya dipermuliakan. Saudara, ketika kita sudah mengalami akan pertumbuhan iman di dalam firman-Nya, maka yang kedua adalah harus ada tindakan untuk melakukan firman yang kita dengar itu. Di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata, jika iman tanpa perbuatan, maka pada hakikatnya adalah iman yang mati. Berarti iman yang hidup dan iman yang mati ini yang sedang yang ada di sekitar kita. Iman yang hidup adalah iman yang ketika dia mendengar firman Allah dan disertai dengan perbuatan, itu disebut iman yang hidup. Tetapi iman yang mati adalah orang yang hanya mendengar firman, tetapi setelah itu ia abaikan dan tidak mempraktikkan firman itu dikategorikan sebagai iman yang mati. Itulah sebabnya maka orang-orang demikian yang seringkali kecewa ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami tantangan dalam kurun waktu yang agak lama. Mereka akan berkata, percuma aku beribadah, aku melayani Tuhan, tetapi kok sampai sekarang tidak ada jawaban saya temui. Nah, itu adalah orang-orang yang belum menanamkan akan pendirian mereka di dalam kuasa firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita senantiasa memiliki tindakan untuk mempraktikkan apa yang kita sudah dengar dari Tuhan, yaitu ketika kita mendengar firman Allah, kita harus mempraktikkannya. Salah satu contoh apa yang harus kita lakukan ketika mendengar firman Tuhan, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Orang sekarang zaman di mana-mana mereka melupakan hari atau perintah Tuhan ini ketika mendengar tetapi tidak mempraktikkannya. Makanya senantiasa terjadi berbagai macam pergumulan bertambah-tambah. Tuhan mengizinkan itu supaya kita sadar agar kembali kepada Allah, sumber segala pemberi berkat, pemberi jawaban, pemberi kehidupan yang kekal. Inilah yang harus saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal, maka berkatnya pun berkat yang tidak sama dengan dunia ini. Ia akan memberikan kita kesanggupan untuk bisa mencapai pengharapan yang telah Tuhan
berikan kepada kita. Inilah yang menjadi dasar kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Mari kita miliki iman yang sejati, iman yang datang daripada pendengaran akan firman Tuhan. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, saya yakin kita sedang berada dalam pergumulan masing-masing. Entah pergumulan apapun juga saya tidak mengetahui, tetapi Tuhan Maha Tahu yang akan berikan kepada kita kemampuan untuk senantiasa mengerti maksud dan rencana Allah. Yang berikut, ketika kita mendengar firman Allah, maka bukan saja iman kita bertumbuh, tetapi kita akan mendapatkan kekuatan untuk bisa bertahan melewati segala tantangan-tantangan yang selalu silih berganti manusia alami di bawah matahari ini. Apa sih yang harus kita lakukan agar iman yang sejati itu kita miliki? Yang pertama adalah milikilah kerinduan untuk menyukai firman Tuhan, yaitu dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Salah satu ayat yang menarik, yaitu kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hal yang pertama untuk memiliki iman yang sejati harus menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan hidup. Yang kedua, merenungkan firman itu siang dan malam. Yang ketiga, memiliki persekutuan yang intim dengan Allah, yaitu selalu memuji Allah, menyembah Tuhan, dan mempersembahkan hidup ini kepada Allah, supaya firman yang kekal itu boleh membuat kita mengalami kekekalan Allah, yaitu hidup di dalam segala tantangan. Kita tetap hidup dan kuat, sehingga dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Itulah merupakan salah satu perintah Allah, karena iman adalah merupakan perintah Allah yang harus kita miliki dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kita kekuatan untuk dapat menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, bahwa Allah yang saya imani adalah Allah yang sanggup untuk memenuhi segala harapan-harapan hidupku. Yang berikut, Allah yang mampu untuk membuktikan bahwa di dalam Dia ada jalan dan jawaban atas setiap persoalan dan pergumulan hidup yang sedang Bapak Ibu alami di bawah matahari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita sebuah kekuatan untuk terus berjalan dan tanpa menyerah. Ketika ada tantangan, yakinlah bahwa Allah sanggup untuk memberikan kita kemampuan untuk melewati semuanya ini. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, boleh memberikan kita kemampuan untuk dapat melewati segala badai-badai yang sedang kita alami dengan modal iman yang sejati kepada Allah. Karena iman yang sejati adalah iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Beda dengan iman yang tidak timbul dari pendengar firman Tuhan, yaitu mudah untuk lari dari tantangan, mudah untuk menyerah daripada tantangan, dan tidak memiliki kesaksian untuk menyampaikan kebenaran Allah. Karena apa? Karena dasar imannya bukan dari firman Tuhan. Inilah yang membedakan kita. Kalau Bapak Ibu sedang melihat banyak orang Kristen di mana-mana mudah untuk menukarkan atau menggantikan imannya dengan segala macam pengaruh-pengaruh dunia ini, biarlah Tuhan akan berikan kemampuan untuk kita mampu menjadi orang hebat di dalam segala pergumulan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami waktu untuk mendengar firman Allah dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Roh Kudus menolong kami supaya kami bukan saja menjadi pendengar yang aktif, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Engkau memberkati para pendengar-pendengar. Bila melalui firman ini mereka semakin mendapatkan kekuatan untuk percaya kepada Allah sumber segala berkat itu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.